سيدنا محمد وعنا على اتباع سنته وحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar untuk semakin dekat kepada baginda dengan mengenal sejarah perjalanan hidup beliau. Kita dengan kitab Khulasah, ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Kita sudah sampai kepada Ad-Darsu Al-Hadi wal Ishrun, pelajaran yang ke 21. Idza Quraisyin Rasul, gangguan dari orang Quraisy terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhadat Quraisyun tu'dir Rasulah, menjadilah akhirnya orang-orang Quraisy menjadi mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, batastahzi'u bihi, dan mengejek, mengolok-olok. Khususan idza dzaba ila sholati, khususnya di saat hendak pergi melakukan sholat. Karena dengan sholat yang dilakukan baginda tentu sangat berbeda dengan cara ibadah mereka yang berputar-putar di sekitar Ka'bah, kemudian mereka menyembah berhala-berhala yang ada di sana. Tapi baginda Nabi tidak. Ba'da an ra'at, setelah mereka itu melihat istimrarahu fid da'wati, di saat Nabi tetap berdakwah, maka mereka menjadi memusuhi dan mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa difa'a ammihi anhu, di saat mereka tahu bagaimana amanda Nabi selalu membela baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana nani, dan bermacam-macam cara untuk menyakiti Nabi. Akan tapi Nabi tetap saja melayani mereka dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, membalas perlakuan mereka itu bil hilmi, dengan penuh kesabaran. Wasabri, hilm itu dan sabar. Kalau sabar ya sabar, kalau hilm itu lebih lagi, kurang lebih maknanya ya sabar. Sabar, lembut, lutfi wal afi, lembut, sabar, tidak menampakkan emosi, amarah, wal afi, dan memaafkan mereka. Dan memang inilah yang diberlakukan oleh Allah kepada baginda Nabi. Tentunya ini untuk jadi suri toladan juga bagi siapapun yang menjalani dakwah, khususnya di awal dakwahnya. Wa kana ashadduhum idza'an lirrasuli, ada yang paling sangat mengganggu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Jahlin. Abu Jahal luar biasa mengganggunya, mengganggu Nabi luar biasa. Pernah melihat Nabi hendak sholat, kemudian mencoba menghalangi Nabi. Lalu Nabi tetap kekeh karena ini adalah beribadah menghadap kepada Allah. Reaksinya dari Abu Jahal lebih keras lagi. Kemudian baginda Nabi bukan mencaci, bukan mengolok, akan tetapi tetap melakukan
menjatuhkannya. Sampai begitu. Jadi mau sholat ditahan, disolat. Jadi memang kesibukan orang-orang kafir Quraisy saat itu, kesibukan mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di hati mereka. Ada kebencian di hati mereka, kedengkian di hati mereka. Dan terus kalau kita perhatikan orang seperti Abu Jahal ini, begitu dahsyatnya memusuhi baginda, padahal secara pribadi Abu Jahal itu nggak bisa mengingkari keberadaan Nabi sebagai seorang Nabi. Cuman telah dikuasai ngiri. Begitulah orang ngiri itu bukan karena dia tidak percaya. Yang diiri itu adalah punya kelebihan. Justru semakin kuat irinya karena semakin yakin bahwasanya orang itu punya kelebihan. Sehingga orang ngiri itu sampai kapanpun nggak akan beruntung. Dan ini pun bisa terjadi dari pada masa-masa selanjutnya. Termasuk di hari ini pun ada satu ustadz menghasut kepada ustadz lain. Guru menghasut kepada guru lain. Padahal guru itu tidak mengganggu dia. Tapi pokoknya nggak senang saja. Sehingga di saat tidak senang berusaha untuk mencari-cari apapun yang bisa dijadikan sebab untuk meruntuhkannya, menjatuhkannya, mengganggunya. Ya seperti itu. Padahal orang melakukan ibadah juga biasa di Ka'bah miliknya orang umum. Tapi di saat Nabi datang menjadi diganggu. Dan kalau bicara keuntungan nggak dapat keuntungan juga, kan aneh. Itu orang hasud itu mengganggu sampai bermacam-macam derajatnya, sampai naudzubillah kalau hasud syari hasidin idza hasad itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat, urusan perdukunan, urusan santet, urusan sihir segala macam. Sampai derajat begitu, pelaku-pelaku seperti itu kalau diperhatikan, mereka ujung-ujungnya juga tidak mencari kekayaan, tapi nggak tahu kotoran hati. Bukan selalu dia dapat duit banyak, enggak. Bahkan kadang habis duit. Bahkan kadang rela hilang duit demi kepuasan dendamnya itu. Sehingga itu nanti yang menjadi landasan para ulama-ulama ahli tasawuf. Begitu pentingnya bagaimana kita membersihkan hati. Karena kalau sudah ada dengki di dalam hati, kebenaran akan tertimbun, tertutup. Biarpun tahu itu kebenaran, tapi tidak bisa mengakui kebenarannya. Bahkan sebaliknya, kalau orang sudah ada dengki menguasai di dalam hatinya, yang sampai turun ayat itu yang isinya adalah permohonan doa min syarri hasidin idza hasad, dari hasudnya orang yang lagi mendengki. Itu kan begitu bahayanya dengki orang. Tapi itu kan sifatnya jangan sampai kita dengki. Sifatnya dalam ayat Al-Quran itu kan min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita berlindung dari hasudnya orang yang lagi menghasut. Karena apa? Hasud orang yang lagi menghasut itu jelek sekali. Tidak pandang itu. Di kalangan ustadz pengen pondok lain hancur. Kalangan ustadz, ada ustadz melakukan satu kesalahan, tepuk tangan, bergembira. Nah itulah bahayanya. Maka tolong hari ini, mulai detik ini juga, seperti kami janjikan bahwa ini pelajaran sejarah Nabi, tapi di dalamnya juga kita harus memasuki dunia tarbiyah, dunia tasawuf. Maka Abu Jahal itu, biarpun dia sebetulnya tidak bisa mengingkari keberadaan Nabi sebagai seorang Nabi, dan sesungguhnya Abu Jahal itu juga percaya, cuman karena telah dikuasai oleh kedengkian di dalam hatinya, maka menjadilah dia Abu Jahal. Menjadilah dia Abu Jahal. Ini sisi lain ya. Kalau Abu Lahab, sisi kehancurannya adalah karena dia berkawan dengan orang yang salah, dan kawannya adalah kawan yang sangat selalu bersamanya, yaitu perempuan yang ada di dalam rumahnya, yaitu istrinya. Kalau Abu Jahal, kedengkian di dalam hatinya. Siapapun kalau dengki, makanya jangan melihara kedengkian. Kedengkian itu adalah bibit bagaimana kakak adik rebutan waris. Tampaknya seorang yang katanya berilmu, tapi kenapa bermusuhan, rebutan waris dan seterusnya. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid dan juga Walid bin Al-Mughirah. Banyak orang-orang yang benar-benar memusuhi Nabi SAW dan mengganggu. Dan mereka punya kekuatan memang. Kebetulan mereka punya kekuatan, punya nama, punya kebesaran.
Waqad intaqamallahu min jami'il mustahzi'in. Pada akhirnya Allah telah membalas mereka orang-orang yang mengejek Nabi ba'dal hijrati nanti. Setelah terjadinya hijrah nanti terjadi satu bergantian peperangan, mulai dari kisah perang Badar, di sana Abu Jahal yang mati di perang Abu. Jadi setelah itu baru nanti Allah akan balas. Termasuk kalau nanti kita lihat peperangan nanti di perang Badar, ini perang yang paling besar pertama nanti dalam waktu dekat ada perang Badar. Itulah di situ Abu Jahal meninggal. Dia mati dalam keadaan yang dia sendiri tidak mau pergi ke perang Badar, tapi pun harus mati di sana. Jadi Abu Jahal mati di sana di perang Badar. Kemudian ini ada yang halakatul amradu, ada yang sakit. Nanti akan disebutkan satu persatu dari orang-orang ini, nanti kematiannya akan dihubungkan dengan kisah ini. Ada dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Khulasanya akhadat Quraisyun min idza fi idza'ir rasul. Orang-orang Quraisy akhirnya menjadi menyakiti, mengganggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yuqabilu bil hilmi was sabr. Tapi Nabi tetap meladeni dengan penuh kesabaran. Wa syadu a'dai Abu Jahlin, paling serem musuhnya, paling sangat memusuhi Nabi adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Baik, ini adalah tentang bagaimana orang-orang yang memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga setelah itu apa? Idza'u Quraisyin lis-sahabati. Setelah itu melihat baginda Nabi kok semakin disakiti, nggak ada reaksi-reaksi negatif dari baginda. Kok nggak merasa sakit disakiti? Yang ada hanya sabar dan sebagainya. Sehingga justru dengan cara Nabi ini menjadikan orang pada terpesona. Sehingga satu demi satu orang penasaran dengan ketabahan Nabi yang menyeru sesuatu yang baru, tapi kok akhlaknya semakin baik. Sehingga mulailah satu demi satu dari kabilah-kabilah yang bermacam-macam itu masuk Islam. Mau menghadang, menghentikan Nabi nggak bisa. Kabilah A ada yang masuk Islam, kabilah B masuk Islam. Kok semakin banyak? Pengennya adalah pintunya ditutup, pintu kemuliaan. Baginda pun ditutup. Mau dia binasakan baginda, pokoknya dihalangi. Nggak bisa. Tetap berbondong-bondong. Akhirnya mereka sudah bingung. Akhirnya balik ke dalam. Yang dihancurkan siapa? Yang diseksa? Orang yang keluar, yang masuk Islam dari kabilahnya. Ini. Lama ra'at Quraisyun, tatkala mereka orang-orang Quraisy melihat anna Rasul asbah azizan muhtaraman. Nabi menjadi mulia. Nabi menjadi terhormat. Naam. Imtana'u an adzau. Akhirnya mereka tidak mau lagi fokus nyiksa Nabi. Kayaknya ini malah menjadi daya tarik nih untuk orang nih kayaknya. Sudahlah, kita jangan ngurus ini. Mereka tidak mau ngurus baginda Nabi lagi. Akhirnya mereka wa aqbalu ala ashabihi bil idza, sehingga mereka menuju kepada sahabat-sahabat Nabi dengan menyakiti sahabat-sahabat Nabi, khususnya wala siyama al mustata'afina, orang-orang lemah. Ya, secara sosial, secara di kemasyarakatan mereka adalah orang fakir, bukan dari kabilah-kabilah masyhur, bahkan dari kalangan-kalangan muda. Alladzina la nasira lahum, secara zahir memang kalaupun mereka disakiti nggak ada yang membela. Kenapa? Yang kalau ada yang membela lemah-lemah, budak siapa yang membela? Ini. Nah, kemudian ini adalah dicari seperti itu. Pokoknya mereka menampakkan marahnya nggak bisa kepada Nabi, sudah karena Nabi tetap saja tegar seperti karang, nggak bergeming, diganggu nggak berubah Nabi. Akhirnya mereka ingin melampiaskan amarahnya dengan orang-orang yang mengikut Nabi dari orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah secara dohir, fakir. Seperti nanti kisah Bilal bin Rabah yang dari asal budak. Kemudian keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ayahnya, ibunya, saudarinya, dan seterusnya. Khabab
ibn al-Arat dan seterusnya. Nanti akan ada wa aqbalu. Fa akhadhat kullu qabilatin, adapun kabilah-kabilah yang terhormat itu mereka punya kewajiban untuk menghukum kabilahnya sendiri. Sebagai tanggung jawab moral sebagai seorang kabilah besar, dianggap kalau ada orang yang nggak benar dari keluarganya, kau sendiri yang menghukum. Itu, dan ini pun diberlakukan juga hari ini pun juga. Kalau ada satu suku yang punya perilaku tidak baik dan mengganggu suku lain, agar kita bisa terhindar dari pertikaian suku, maka orang yang nggak benar ini dihukum sendiri oleh suku itu sendiri. Tunjukkan bahwasanya aku juga tidak setuju dengan orang semacam ini. Maka dari setiap suku itu merasa punya kewajiban untuk menjaga kemuliaan sukunya, maka dianggap kalau orang, jadi kalau orang bergabung dengan Nabi dianggap satu pelanggaran. Jadi orang melakukan kesalahan, maka setiap suku punya kewajiban untuk menghukum mereka. Akhirnya itu menjadi satu gerakan massal, setiap suku menghukum orang-orang yang masuk Islam dari kabilahnya. Tu'adzibu man aslama minha. Jadi menghukum siapapun yang Islam, yang masuk Islam dari kabilah-kabilah tersebut, bil habsi, dengan memenjarakannya, dzarbi, mukulnya, ju'i, menjadikan lapar, al-'atsi, haus, atau soral wahid minhum la yastati'ul ju'a, sehingga ada sampai di antara mereka tidak mampu menahan lapar, sampai la yadri ma yaqulu min syiddatil 'adab, sampai ya namanya lapar yang sangat enggak mampu menahan lapar. Nah, enggak mampu menahan lapar, disiksa dengan kelaparan. Nah, kayaknya ya orang lapar yang sangat, masya Allah. Nah, ini orang-orang begitu hari ini, mulai dari di saat mereka dicabut nyawa mereka sampai hari ini muna'amun, mendapatkan kenikmatan di alam barzah, nikmat yang tidak bisa dikira-kira dengan kenikmatan dunia. Nah, mereka beruntung. Orang-orang pertama yang masuk Islam itu luar biasa. Wabiman udzibu, termasuk orang-orang yang nanti pada akhirnya menjadi orang-orang yang disebut-sebut namanya adalah Bilal bin Rabah. Bilal adalah masuk. Ini adalah tuannya adalah Umayyah. Jadi di Umayyah itu lehernya dikasih tali, kemudian dibawa, dibikin mainan di depan anak-anak. Tapi pun demikian ia tetap dengan keimanannya bahwasanya Tuhannya adalah Allah yang Maha Tunggal. Tidak mau mempercayai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari berhala-berhala itu. Kemudian dibawa ke pasang pasir. Kalau kita tahu padang pasir itu kalau musim panas beneran, itu sepertinya kalau seandainya perusahaan kerupuk melarat, kerupuk dor, kalau bahasa Jawa kerupuk dor, kerupuk goreng pasir, taruh aja di situ kayaknya akan mengembang tuh. Itu panas sekali. Dan itu adalah Bilal diletakkan di situ. Kemudian sampai di atasnya ditaruh batu, ditindih batu. Terus seperti itu. Sampai Abu Bakar melihatnya lalu dibelinya dan dimerdekakannya. Ini adalah luar biasa tantangan-tantangan bagi orang-orang pertama yang berjuang dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Ammar sempat selamat, tapi yang lainnya meninggal. Yasir, ibunda beliau, adalah seorang wanita yang dibunuh di depan anak dan suaminya dengan cara yang sangat tidak wajar. Dengan dibunuh dan ditusuk-tusuk di wilayah-wilayah yang sangat tidak wajar sampai meninggal, dan beliau adalah tercatat sebagai wanita atau orang pertama yang mati syahid di dalam Islam. Sakit sesaat di saat dihukum, tapi setelah itu mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhu Yasir, abuhu, ummuhu, akhu Yasir, Ammar, akhu Ammar. Abuhu ayahnya, ibundanya, dan juga nanti Khabab ibn al-Arat
itu nanti dihukum, dihajar habis-habisan sampai pokoknya luar biasa hukuman-hukumannya dilakukan oleh musuh-musuh baginda Nabi kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama qawiya Rasul bada'at Quraisyun fi idha'i ashabi. Tatkala Nabi mulai kuat, maksudnya sudah mulai banyak pengikutnya. Orang-orang sudah mulai tidak menuju kepada Nabi tapi sudah mengarah kepada sahabat-sahabatnya. Wa khasatan al-mustata'afina, khususnya mereka mustata'afina, orang-orang yang lemah. Mustata'afina ada lemah, itu adalah lemah fisik, lemah materi, dan lemah jabatan, enggak punya apa-apa. Mustata'afin, yang gampang ditindas. Bilal, Ammar bin Yasir dan lainnya, Masya Allah. Kemudian akhirnya ini dan terus, dan keadaan itu ramai. Kalau kita ikuti bagaimana cerita para ahli sejarah, ramai kisahnya. Hukuman, jadi mungkin kalau viralnya hari itu, kalau ada YouTube ya viralnya sampai hari bisa penyiksaan di sana, penyiksaan di sini, segitu terus keadaannya. Dan memang dibikin suasana menakutkan agar orang tidak ingin masuk Islam. Mereka punya juga trik-trik untuk memberikan satu ketakutan di masyarakat, yaitu dengan ada siksaan, jadi pada tahu. Dan setelah mereka menyiksa, ada kebanggaan bahasanya aku telah menghukum. Pun ternyata di antara, di sela-sela orang yang mau menyiksa, ada yang sadar juga. Mereka masuk Islam dan semakin banyak baginda Nabi, mengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian matalibu Quraisyin minan Nabi. Akhirnya mereka terus ingin punya strategi. Bagaimana agar berhenti nih dakwah ini. Nah, ini strategi itu akan selalu bergulir, makanya bagi juru dakwah hendaknya memperhatikan juga strategi. Dakwah berkembang, tapi upaya-upaya Abu Jahal dan bakundal-bakundalnya yang terus akan membuat generasi itu ada. Jadi setiap zaman ada Abu Jahal baru yang selalu akan membuat upaya-upaya untuk menghentikan dakwah dengan bermacam-macam cara. Dan terus kapan ada model dakwah yang baru, akan ada upaya untuk menghentikan dakwah yang baru lagi. Lama ra'at Quraisyun annal idza'a la yujdi naf'a. Setelah mereka itu menyadari bahwa rupanya dengan menyakiti enggak berguna. Wah, repot ini. Bukan tambah kurang yang masuk Islam, tambah banyak. Bal zadal muslimina imanan. Justru itu semua menambah keimanan mereka. Tambah kuat. Keyakinan dan semakin yakin. Masya Allah, akhirnya mereka menuju ila Rasul, datang pada Nabi, pakai makar baru lagi, ada tipu muslihat yang baru lagi ini, datang ke Nabi, sudahlah damai yuk, damai. Talabu minhu, minta kepada Nabi untuk berdamai, tapi damai dalam ibadah. Nah, sekarang sudah ada model damai ibadah, sudah mulai hari ini. Setelah mereka melihat kejayaan Islam semakin berkembang, ada damai beribadah. Jadi damai beribadah. Ya. Ngajak damai beribadah bukan maksudnya beribadahlah engkau sendiri. Tidak, nih gini. Ayya'budu alihatahu wa ya'buduna ilahahu. Jadi Nabi Muhammad diajak menyembah berhala, nanti kita sama-sama menyembah Tuhanmu, wahai Muhammad. Ini. Kalau ada kan upaya-upaya dianggap itu sebuah satu toleransi dan sebagainya, sehingga meruntuhkan batas-batas agama. Pengennya ya ikut kegiatan agama-agama ini, ikut ke ini. Akhirnya orang tidak punya kepribadian yang benar. Ada upaya-upaya sekarang hari ini dengan Islam yang aneh, disebut Islam liberal dan sebagainya, sudah tidak punya pendirian lagi. Nabi diajak, sudah wahai Muhammad, sudahlah yuk kita damai, daripada kini terus akan berjatuhan korban. Sudah, aku ikut nyembah Tuhan ente sembah Tuhan kita semuanya. Naam. Fa'anzalallahu surat Al-Kafir, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, akhirnya turun surat Al-Kafirun. Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah,
Katakan pada mereka, kul, katakanlah, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud. Sudah, aku tidak menyembah yang kau sembah. Itu justru adil. Adilnya apa? Kemudian kamu pun juga tidak usah nyembah yang aku sembah. Kita masing-masing justru mengajari cara toleransi yang dahsyat. Bukan harus kita ikut kegiatan orang Islam, orang Nasrani urus kegiatannya orang Islam. Orang Islam itu malah tidak indah. Kan sudah sangat jelas ini. Ini pendidikan justru agar orang dengan keyakinannya, orang Nasrani dengan keyakinannya, oke. Orang Nasrani dengan keyakinannya beragama dengan kegiatan-kegiatan syiar-syiar agama mereka atau ritual apa yang mereka anggap penting, oke. Orang Hindu ya, orang Buddha iya, orang Muslim juga sama, tanpa harus campur aduk. Ayolah, butuh mata butun saudara, biar leluasa. Dan kita pun tidak perlu menuntut sehingga kalau kita melakukan hari raya Idul Fitri, nggak usah sebagai seorang Muslim Anda menyalahkan tetangga Anda yang nggak mengucapkan selamat. Justru Anda tidak ngerti toleransi. Oh ini bukan hari raya mereka, ya biarkan mereka kalau cari kesenangan nanti di hari rayanya. Nggak perlu kita menuntut, kita mau, kenapa tetanggaku tidak tahu toleransi? Saya berhari raya kok. Dia nggak mengucapkan selamat hari raya, nggak menghormati saya. Nah ini nggak, malah justru nggak begitu caranya. Karena ini ada hubungannya misalnya dengan satu urusannya dengan bisa jadi keagamaan, keyakinan dan sebagainya. Atau mereka punya hari raya yang apalagi sangat spesial urusan ketuhanan mereka. Nggak perlu kita juga mengucapkan selamat. Selamat apa saja. Jadi yang dimaksud toleransi yang sesungguhnya adalah kami tidak menuntut Anda mengucapkan selamat hari raya. Seperti halnya orang-orang Nasrani yang punya kesadaran tinggi akan makna toleransi, mereka tidak pernah menuntut orang Muslim untuk mengucapkan selamat Natal karena urusan Natal adalah urusan agama mereka. Sehingga kami bertemu dengan beberapa orang yang kaum Nasrani, mereka no problem di saat kita tidak mengucapkan selamat Natal. Dan yang kita dekat dengan mereka pun juga tidak pernah kita mengucapkan selamat Natal, dan bagi mereka no problem, nggak ada masalah. Cuman kadang justru ada orang-orang Muslim yang meributkan urusan-urusan semacam ini. Jadi ujung ayat bunyi lakum dinukum waliyadin, hendaknya semua dengan prinsip agamanya dan semua tata cara beragama yang ada di agama tersebut lakukan, tapi jangan membawa-bawa orang untuk mengikutinya. Lakum dinukum, bagimu adalah agamamu dengan cara beragama yang seperti engkau yakini, dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Waliyadin, dan bagiku adalah adin, agama yang aku anut, dan cara melakukan atau cara beragama sesuai yang ada dalam agamaku. Selesai. Ini cara diajarkan. Rupanya kisah ini ada terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi minta sama-sama. Bayangkan kalau seandainya kisah beragama menjadi hari Jumat mereka pergi ke masjid, hari Ahad kita ke gereja, kemudian hari apa lagi kita ke wihara dan sebagainya. Mereka juga tidak nyaman pada akhirnya. Karena kita datang ke gereja, misalnya, kita mau ngapain ibaratnya? Cara belajar kita beda kok. Kita datang ke vihara, mereka akan terganggu dengan kita. Sebetulnya begitu. Jadi memang itu seruan-seruan yang memang tidak perlu disuara-suarakan lagi dengan istilah toleransi yang berlebihan seperti itu. Akhirnya makna toleransi adalah membiarkan mereka untuk beragama dengan cara-cara mereka sendiri. Dan kita pun juga tidak boleh mencaci maki kok. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Falamma ayyisu talaminu ayyusqita minal Qur'ani. Akhirnya enggak bisa juga. Akhirnya apa? Minta kepada baginda Nabi untuk menutup, menyembunyikan, membuang Al-Quran. Di Al-Quran dianggap kayak karangannya Nabi Muhammad, diedit begitu. Suruh ngedit Al-Quran, yuskit mayawiduhum. Pokoknya dalam Al-Quran yang sekiranya bakal menjadikan orang kafir marah, misalnya sembahlah Allah, jangan sembah yang lainnya, kayak itu suruh buang. Ini suruh buang. Pokoknya yang sekiranya menjadikan sebab orang-orang kafir itu marah, suruh menghilangkan. Ini kan masalah keimanan, nggak bisa. Min dami alihatihim, karena yang mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kalimat yang disebutkan mencaci Tuhan mereka itu bukan mencaci olok-olok, dasar-dasar begitu menghina. Tidak. Nabi menjelaskan ini itu batu bukan Tuhan.
Kan itu jelas, diajak berpikir dengan akalnya. Ini pahatanmu bukan Tuhan. Nah itu kan bagi orang yang meyakini itu Tuhan, dianggap itu mencaci. Padahal menjelaskan, biar faham kalau itu bukan Tuhanmu. Wa ibadati, agar tidak menyembah mereka dan tidak beribadah mereka. Ibadilahu bi Qur'anin akhar, atau pokoknya datangkan Al-Quran yang nggak begitu deh, yang baru. Fa'anzalallahu jawaban lahum, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada mereka, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilayya. Jadi aku tidak bisa menggantikan karena itu bukan dariku. Ini wahyu, nggak bisa ngatur. Ini dari Allah. Jadi begitu. Jadi Nabi ini justru disitulah tambah orang kagum. Kalau hanya sekedar cara hidup beragama bohongan, cuman begitu kadang masih mengatakan Nabi bohong. Sehingga dengan cara Nabi itu susunya diam-diam memantapkan keyakinan mereka. Wah ini benar. Kalau seandainya Nabi Muhammad berbohong membuat ayat-ayat buatan, kan tinggal dipinggirin aja, cari yang enak-enak biar nggak jadi masalah, beres. Tapi tidak, Nabi Muhammad mengatakan tidak ada bagiku kemampuan untuk mengubahnya, dan aku tidak melakukan ini kecuali memang aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. In attabi'u, aku hanya mengikuti ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepadaku. Khulasahnya, ringkasannya adalah lama ya'isu minhu talabu minhu ayya'budu alihatahum wa hum ya'buduna ilahahu. Setelah mereka putus asa, memberikan ancaman dan sebagainya, akhirnya mengajak berdamai dengan cara sama-sama berbagi cara beribadah, yakni menyembah Tuhan mereka, agar Nabi menyembah Tuhan yang mereka yakini, dan mereka menyembah Tuhan yang baginda Nabi yakini. Tapi kan nggak mungkin kalau begitu, ya, itu sembahannya sembahan bohongan karena tidak meyakini pada akhirnya. Kemudian ayughayyiru Quran, atau merubah Quran alladzi fihi sabbun li alihatihim, atau menghapus ayat-ayat Al-Quran atau menggantikan Al-Quran yang di dalamnya terdapat hal-hal yang menjadikan mereka marah, yang ada aroma-aroma mencaci Tuhan-Tuhan mereka, biarpun sesungguhnya itu bukan cacian seperti yang kita jelaskan tadi. Ini yang terjadi di kalangan orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga nanti pada akhirnya ketidaknyamanan dirasakan oleh baginda Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, hingga sampai ada perintah untuk melakukan hijrah dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan membahas selanjutnya apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan baginda Nabi di dalam rangka mengembangkan dakwahnya, yaitu dengan istilah hijrah, pindah tempat. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, sekarang beras kan mahal. Jika beras untuk fitrah harganya lebih mahal dibandingkan dengan fitrah dengan menggunakan uang saja, apakah boleh fitrah dengan uang saja, Buya? Tapi hati kok kayak enggak serak. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fitrah itu adalah dengan makanan pokok yang kita makan. Itu yang pertama dan utama. Yang kita makan beras, makanan pokok kita beras, maka keluarkan beras 1 sok, 1 sok 4 mud. 1 mud itu antara 6 sampai 7 on. Jadi kalau 6 kali 4 kan 24. Jadi kurang lebih 2,5 kilo. Kalau 6,7 berarti ya kemudian 2,8. Jadi kurang lebih antara 2,4 sampai 3 kiloan.
Jadi ukurannya adalah makanan pokok. Makanan pokok. Kemudian di sana ada pertanyaan. Apakah boleh kita zakat fitrah dengan uang? Maka dikatakan bahasanya boleh zakat fitrah dengan uang mengikuti mazhab Abu Hanifah. Yang mazhab Abu Hanifah itu pada dasarnya juga sama makanan pokok. Cuman dalam mazhab Abu Hanifah bisa diuangkan. Sehingga ulama mempermudah hari ini. Anda boleh zakat fitrah dengan uang. Tapi uangnya sesuai dengan nilai berasnya tadi. Jadi yang jadi ukuran berasnya bukan uangnya. Jadi kalau beras naik, Anda akan zakat fitrah dengan uang ya senilai berasnya tadi. Bukan dibalik, bukan ikut uangnya. Dulu kan cuma 30.000 misalnya. Sekarang beras 2,5 kg jadi 60. Wah, 2,5. Bukan. Jadi lihat berasnya dulu, 2,5 kilo berapa harganya. Kemudian keluarkan uang senilai beras. Bukan beras senilai uang. Tapi uangnya senilai beras zakat fitrah. Jangan kebalik. Jadi ukurannya adalah berasnya. Ukurannya berasnya 2,5 kilo lebih, diukur berapa harganya baru diuangkan. Bukan dari uang baru diberaskan, enggak. Kalau dari uang dulu cuma 1.000. Bukan, jadi berasnya yang jadi ukuran atau makanan pokoknya. Itu ya. Dan kalau nanti ada yang ingin zakat fitrah dengan uang, itu ada kemudahan karena mungkin di rumah sudah ada beras, cuman belum ada lauk, dikasih beras lagi bingung harus jual beras untuk bisa beli lauk. Maka pendapat Abu Hanifah ini juga bisa digunakan, bahkan bisa menjadi lebih tepat di sebagian tempat. Ada beras, ada si tetangga kanan ngasih beras, tetangga kiri ngasih duit, enak bisa beli sayur dan lauk. Tetangga kanan kasih beras, tetangga kiri beras, depan beras. Akhirnya ya lauknya nggak ada, jual beras. Akhirnya jualnya bisa turun. Memang mazhab Syafi'i dan jumhur adalah makanan pokok. Itu yang utama. Sampai di sana ada orang yang sedikit tegas sehingga tidak sah dengan uang. Itu urusan pendapatnya. Akan tapi kita hadirkan pendapat ulama yang mengatakan boleh dengan uang senilai beras yang wajib kita bayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baiklah, masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari mana? Hamba Allah di Sulawesi. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ini ada seorang teman yang kedua terjerumus dalam suatu dosa yang besar. Kemudian cara ia bertobat itu sesuai dengan kajian-kajian Buya yang Buya sarahkan dengan cara menghindari segala hal-hal yang mengingatkan dia dengan dosa tersebut, termasuk membuang semua barang-barang dan nomor telepon diblokir, dan yang paling dia bingungkan, dia sekarang tidak mau tinggal di rumah orang tuanya karena dia akan teringat dengan Terus lanjut, silakan lanjut. Dia tidak ingin tinggal di orang tuanya karena dia akan teringat dengan perbuatannya tersebut, dan tapi dia tetap berusaha untuk bolak-balik ke rumah orang tuanya tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah cara tersebut boleh? Karena teman saya ini masih dalam keadaan mungkin trauma dan sangat menyesali perbuatannya seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Allah Maha Kasih. Dosa-dosa seperti itu kan dosa kepada Allah, dosa pribadi. Dosa pribadi. Gambarannya seperti hanya mungkin kalau kita terang-terangkan adalah zina atau muqaddimah zina dan sebagainya, biarpun tidak diterangkan, tapi kan yang ada hubungannya dengan kenang-kenangan dan sebagainya kan seperti itu.
Atau mungkin juga bisa saja minuman keras, punya grup minuman, ya, dia ada persahabatan yang baik sehingga sama-sama minum minuman keras dan sebagainya. Intinya sebetulnya kita menghilangkan semua yang ada sangkut pautnya dengan kejadian itu adalah untuk menunjukkan di hadapan Allah kalau memang kita ini sudah betul menyesal. Kan aneh, katanya orang kepleset zina kemudian dia menyesal, tapi masih menyimpan baju hadiah dari orang yang menzinainya. Ini kan bodoh, kebohongan. Bagaimana disimpan? Sering dilihat-lihat. Mestinya kalau memang dia menyesali, dia akan marah. Tidak akan merasakan itu sebagai karun, sebagai satu hadiah. Karena apa? Dari inilah aku terjerumus, aku dirayu dengan pemberian ini. Marah seterusnya. Dan ngeblok pun tidak usah diperintahkan. Itu secara otomatis seharusnya. Dan tidak menghubungi itu secara otomatis. Karena apa? Penyesalannya lebih dahsyat. Karena baginya adalah murka Allah. Allah sangat mengerikan. Jadi sebetulnya di situ. Kalaupun seandainya tinggal di rumah tersebut, ya dia masih aman, tidak terjerumus lagi. Dan memang sudah tertanam penyesalan yang dalam dan rasa tidak senang dengan kejadian itu, ya dia nggak ada masalah tinggal di tempat itu. Yang penting sudah betul-betul tampak dia ada benci, ada diri. Tapi kalau ternyata nanti masih, naudzubillah, ini kan halus sekali. Jadi bukan berpura-pura. Tobat itu adalah penyesalan yang sesungguhnya. Menyesal yang sesungguhnya, menyesal yang sesungguhnya kebayang di matanya adalah neraka, kebayang di matanya hukuman Allah. Bagaimana katanya misal Sofro nangis-nangis, tatanya masih nyimpen handphonenya, WA-nya belum dihapus, masih dilihat-lihat. Mana itu semuanya? Ustadzmu tidak mendengar, tapi Allah kan maha tahu. Ustadzmu tidak tahu, tapi itu urusannya kita dengan Allah, kejujuran. Maka siapapun kalau sudah tobat, jujur, beres dengan Allah. Tidak harus cambuk dan dirotan. Tidak harus cambuk dan dirajam. Karena dosa pribadi dengan Allah cukup. Dia menyesal, selesai kasusnya. Cuman penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan yang sesungguhnya. Jadi sehingga kalau kita ingin menolong orang-orang yang terpeleset itu harus diuji, harus dikuatkan tentang makna penyesalan. Jangan sampai dia belum menyesal ditolong, ternyata setelah ditolong dia terbebas, kejadian lagi yang serupa karena belum punya penyesalan. Makanya kekuatan iman, rasa takut kepada Allah, kemudian juga buka pintu halal. Setelah itu harus bagaimana cara membuka pintu halal. Jadi sesungguhnya selagi orang itu semakin takut kepada yang haram, halal akan semakin mudah didapat. Halal akan semakin mudah didapat. Susahnya mendapatkan yang halal karena dia rindu kepada kepada haramnya, masih suka mencicipi dan mencoba-coba. Jadi akhirnya halal pun biarpun berkeliaran di hadapannya, dia masih menunda nanti dan nanti dan nanti. Padahal sudah dikirim oleh Allah yang halal. Sehingga dia tidak berpikir tentang halal ada ridho Allah di dalamnya. Sehingga masih melirik kepada yang haram. Karena yang haram lebih banyak duitnya. Yang haram punya rumah. Yang haram begini, naudzubillah. Berarti belum ada tobat yang sesungguhnya. Halal itu adalah agung di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah. Kemudian dan jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia cukup. Adapun tadi seorang yang kemudian dia tidak kuat tinggal di rumah tersebut, barangkali kejadiannya memang di rumah orang tuanya, maka kalau memang dia seperti itu sah saja. Mundar-mandir semacam itu memang dalam irama menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, tentunya tanpa harus meninggalkan khidmah kepada ibundanya jika membutuhkannya. Bahkan kalaupun tidak membutuhkannya, kewajiban seorang anak harus menyodorkan, menawarkan tentang bantuan dan khidmah. Jadi yang penting dia masih tetap sambung dengan orang tua. Ada hal yang sangat pribadi yang bisa dia ceritakan, maka dia sah-sah. Bahkan suatu ketika ada seorang anak gadis tidak mau tinggal dengan orang tuanya, pikir adalah memang dia durhaka kepada orang tuanya. Ternyata adalah orang tuanya sudah tidak punya iman, dia yang merusak, mengganggu anaknya. Hari ini zaman rusak gara-gara apa? Gara tontonan yang kotor. Kalau seorang biasa nonton tontonan yang kotor, itu akibatnya mahram jadi bukan mahram. Ada seorang bapak syahwat dengan anak, anak syahwat dengan ibu, saudara syahwat dengan saudara. Makanya termasuk yang harus ditingkatkan adalah rasa takutnya di sini. Makanya tobat dari zina, tapi masih saja mengumbar syahwatnya dengan nonton film-film yang enggak. Misalnya, tonton yang tidak-tidak. Takutlah kepada Allah, dan sungguh Allah Maha Kasih, bergegas setelah menuju pengampunan Allah.
dan jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Kemudian segala sesuatu yang menjadikan kita tidak menyesal kepada segala dosa, hindari itu semuanya. Atau tanda-tanda yang kita tidak menyesal, hilangkan. Tampakkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Anda menyesal. Menyesal yang sungguhnya. Menyesal sungguhnya. Handphone di blok, hadiah kita singkirkan. Semua harus kita. Bahkan kalau kita ingat sebuah tempat, mungkin dulu waktu kejadian, mungkin di saat kita melihat saja harus kita tumpangi dengan istighfar yang banyak. Bahwasanya itu tempat telah menjadikan aku dimurkai Allah. Seperti itu. Nah, inilah sebenarnya itu tobat nasuha, tobat yang serius, tobat yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jemaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan juga salat terlebih dahulu. Kami mulai dari jemaah laki-laki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Buya izin bertanya perihal hal ke-9 yang membatalkan puasa, yaitu murtad, Buya. Tanyanya, zaman sekarang mungkin murtad yang secara disengaja dan diinginkan jarang sekali tampak, Buya. Cuman permasalahannya ketika seseorang bisa murtad tanpa ia sadari, Buya. Contoh seorang pemuda yang berguyon atau tingkah lakunya ternyata tanpa sadar membuat ia keluar dari agama Islam, Buya, atau murtad. Dan kalaupun ia tidak menyadari dosanya tersebut hingga akhir hayatnya kelak, Buya, apakah amal ibadahnya akan tetap diterima di sisi Allah atau tidak, Buya? Dan kalaupun ternyata ia sadar menyadari dosanya, dia pernah melakukan hal yang ternyata menyebabkan ia murtad, Buya, apakah ia harus bersyahadat ulang layaknya seorang mu'alaf atau cukup dengan bertaubat dan mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Buya? Syukran, Buya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan sesuatu yang akan dianggap mengeluarkan dari iman tentunya harus ada kesadaran dari dirinya. Kalau dia melakukan tanpa dengan kesadaran atau karena kebodohan dan ketidakmengertiannya, karena tidak mengerti sesuatu yang memang itu bukan sesuatu yang maklum minad dini bidarurati, yang memang semua orang pada tahu. Ada sesuatu yang harus kita yakini dan semua orang pada tahu, nggak boleh orang berbeda. Contoh, siapa yang nggak tahu kalau sholat itu wajib? Nah ini, kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib, jelas dia kufur. Tapi ada hal-hal yang tersembunyi. Urusan kewajiban bayar kafarah tidak semua orang ngerti. Apa sih? Dipikir nggak bayar kafarah, kayak enggak. Ngomong nggak wajib. Nah, padahal wajib membayar. Enggak, cuman dia nggak ngerti. Maka dia tidak kafir. Tapi sholat wajib enggak. Murtad dia. Ya dia harus ada kesadaran dan dia mengerti. Kalau tidak mengerti, Allah tidak akan menghukum orang tidak mengerti, asalkan memang tidak mengerti sesuatu yang memang dia itu pelik. Kalau sesuatu yang sangat Jumatan wajib, Ramadan dia bilang nggak wajib, wah ini aneh. Sejagat orang kafir pun, orang Nasrani tahu kalau puasa wajib kok. Bayangkan orang Islam tidak tahu, kan aneh. Nah, contoh yang dimaksud tidak sadar seperti apa, kan begitu. Mungkin betul sesuatu dia tidak sadar sampai mati. Kalau tidak sadar sampai mati, ya dia tidak akan dihukum oleh Allah karena dia tidak menyadarinya. Seperti itu. Kemudian jika ada orang sadar, mungkin kehidupannya adalah dulu di lingkungan tradisi-tradisi yang mengarah, atau mungkin di dalamnya ada syirkiyat, kemusyrikan dan yang lain sebagainya, dan dia tidak mengerti, dianggap itu beragama dan sebagainya. Tak taunya setelah gede dia sadar, astagfirullah, maka setelah itu dia tinggal bersyahadat baru lagi. Nggak mungkin masuk Islam lagi kecuali dengan syahadat. Jadi bagi yang menyadari, adapun yang tidak menyadari, Allah Maha Kasih, selamat karena dia tidak sadar. Nah, cuman itu tentunya adalah hal-hal yang memang pelik, bukan hal-hal yang jelas-jelas. Kemudian jika setelah sadar dia pernah melakukan sesuatu yang menjadikan diri yang murtad, mudah dengan Allah. Jangan nunda esok hari, tidak usah pakai saksi, saat itu juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku tobat dari yang pernah aku ucapkan, selesai. Dengan Allah itu mudah. Maka dari itu yuk kita semuanya waspada. Nah, perlunya belajar begini untuk mengetahui. Dan bisa jadi selama ini kita lakukan adalah sesuatu yang menjadikan kita keluar dari Islam, tapi karena kebodohan kita.
Tapi biasanya itulah soal yang sesuatu yang pelik. Kalau sesuatu yang maklum minad dini bidururah, sesuatu yang jelas kayaknya nggak ada yang berbeda. Selama ini orang kampung paling pelosok tetap tahu sholat wajib, puasa adalah wajib, haji wajib, ya kan? Cuman kadarnya kayak apa sih? Kapan wajib haji belum mengerti. Tapi tahu wajib haji. Kemudian yang lainnya, zakat wajib bagi orang yang berharta. Cuman apakah semua orang yang punya duit harus zakat? Ini adalah perbedaan. Dan nggak semua orang tahu. Misalnya orang ini nggak wajib zakat, ini wajib zakat, sah-sah aja karena memang mungkin tidak ngerti ilmunya. Tapi yang sudah masyhur di kalangan orang awam tentang kewajiban, kok dia mengingkari, maka dia kafir. Dan kafirnya kalau dia dan dia segera harus kembali dengan mengucapkan syahadat, ya. Jadi kalau menyadari, sudahlah segera saat itu dia kembali dengan berasyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan kalau seandainya mungkin menurutnya masih meragukan nih, jangan-jangan murtad betul atau tidak, sudahlah segera bersyahadat aja sudah. Nah, jangan menunda-nunda takut keburu mati. Jadi kemudian setelah itu teruslah belajar dan belajar, ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang menjadikan kita murtad, keluar daripada iman. Nah, kebetulan ada satu kajiannya cuma bukan pada anak-anak gede aja. Setiap habis subuh kita ada kajian satu kitab namanya Kitab Sulamut Taufik. Di muqaddimah Kitab Sulamut Taufik itu adalah kita diberitahu oleh pengarang tentang apa sih banyak hal yang menjadikan sebab kita murtad. Ada sebab-sebab murtad. Ini ada. Jadi kita perlu belajar juga. Kalau kita tidak tahu mana racun, jangan-jangan kita makan racun. Kita harus mengetahui apa sih sebab-sebab orang murtad. Ada, mungkin kami himbau dari kitab yang kecil, para pemirsa semuanya, para pendengar, Anda bisa mencari untuk dijelaskan oleh para asatid kitab Muqaddimah Sulam Taufik. Kalau pengen lebih dalam lagi, ada kitab Al-I'lam Biqawati'il Islam, ya. Ada kitab I'lam karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu juga menjelaskan tentang apa-apa yang menjadikan kita keluar dari iman. Sehingga kalau kita tahu jadi waspada, kita hati-hati. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan membacakan pengumuman dan juga doa keberkahan. Program infak orang tua asuh santri berpotensi. Santri berpotensi, kami ajak kepada Anda untuk ikut mendukung program ini. Mereka adalah anak-anak berpotensi, berbakat, dan sudah belajar lama. Tinggal kita asah, tinggal kita cekoi aja lebih serius lagi dengan ilmu-ilmu yang banyak. Untuk kita siapkan menjadi ustadz-ustadz yang akan menyambung dakwah baginda Nabi SAW. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau hubungi 0811-2234-447. Infak Center Al-Bahjah ini untuk operasional pondok pesantren. Ayo, ini sifatnya rutin ya, biarpun sedikit tapi rutin, seminggu sekali, sebulan sekali, rutin. Rp1.000 boleh, 1 juta juga boleh. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7204292 atau 7407333 atas nama Ihsan Al-Bahjah, kode bank 451, konfirmasi 0853-1122-2225. Kemudian infak peduli Palestina, jangan lupa dengan Palestina. Karena terlihat di media sudah mulai redup, tapi suasana di sana bukan redup. Kelihatannya sudah mulai tenang, tapi keadaan di sana tetap saja. Maka ayo tetap kita peduli kepada mereka. Sisihkan rezeki Anda langsung ke Bank Muamalat nomor rekening 1390123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 147. Kemudian infak peduli sosial yang sifatnya umum, banyak, misalnya ada kasus kebanjiran, gempa bumi, gunung meletus dan yang lainnya, akan kita salurkan ke sana. Langsung aja Anda yang ingin bergabung berbagi ke Bank Syariah Indonesia, langsung nih ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 75100022223 atau 13901111333 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 451, konfirmasi informasi 0812-2272-2164. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu.
Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala hal yang menjadikan sebab Engkau murka. Jauhkan kami dari segala dosa. Dan kami mohon ya Allah, ada saat-saat kami lupa dan lalai lalu kami melakukan dosa, maka kami ampuni kami Allah. Ampuni dosa kami ya Allah yang sangat-sangat banyak yang kami tidak mampu untuk menghitung satu demi satu. Akan tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kami, pengampunanmu lebih agung daripada dosa-dosa kami. Maka kami mohon ampuni, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini Allah. Engkau Maha Tahu dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan mengikuti hawa nafsu kami ya Allah, mengikuti bisikan-bisikan musuhmu syaitan. Ya Allah, jadikan kami orang yang mudah menundukkan hawa nafsu kami Allah, dan jadikan kami ya Allah orang yang mudah melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Rindukan kami kepada kebaikan, dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Berikan kasih sayang kepada mereka, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya utang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan pada saudara-saudari kami yang di Palestina. Dan diberikan kepada kami kemudahan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta umat ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, asyhadu an la illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, as'aluka barakatil Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.